Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Direktur Bidang Menong Ariston, mahasiswa UPG batch 3 tahun 2025 dari LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 dengan tema manusia makhluk otonom, topik suara hati. Sekian, selamat menyaksikan. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Harapan dulu kalian semua dalam keadaan sehat ya. Minggu terakhir ini kalau tidak salah kalian ada yang sakit ya? Iya. Juga kemarin sakit, terus kemudian juga sakit. Oleh karena itu harapan bagus supaya kalian menjaga kesehatan sehingga kalian tidak ketinggalan belajar. Anak-anakku yang tercinta, ini apa akan mengecek kehadiran kalian. Margaret Cecilia Jero, Hadir, Pak. Lodovika Agusta Sandri Fakura, Ada, Pak. Terkisi Sugedi, Ada, Pak. Yohana Olisia Sero, Ada, Pak. Maria Cantika Vanitanga, Hadir, Pak. Paulus Edo, Ada, Pak. Maria Chelsea Beto. Hadir, Pak. Ini orang yang sakit ya. Ya. Atas nama Ilham dan Naya dan sampaikan ke mereka supaya mereka bisa datang ke sekolah ya, kalau siap ya. Iya, Pak. Dalam nama apa? Dan Bapa dan Anak Kudus. Amin. Allah yang Maha Tinggi, Putra Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Terima kasih ya Bapa atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri agar dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Dan Bapa dan Anak Kudus. Amin. Maka silakan dulu tangan dulu. Anak-anakku yang tercinta, saya mulai pembelajaran untuk metode lagi berkaitan dengan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama bahwa kalian dilarang menggunakan HP selama belajar. Kemudian jangan ganggu teman selama pembelajaran, jangan lagi. Itu yang Pak Guru harapkan dari kalian ya. Bisa? Bisa. Baik. Berikut untuk melatih fokus kalian mengikuti pembelajaran, kita akan membuat sebuah permainan dengan judul menghitung. Setiap peserta didik kalian yang menyebutkan angka 3 dan kelipatannya diganti dengan kata dor. Kita mulai dari menghitung dari 3. Silakan. 1, 2, 2, 4, 5, 7, 8. 10, 11, 13, 14. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Mungkin kalian siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang martabat manusia, dan martabat manusia itu memungkinkan kita untuk berbuat baik. Tapi kita tahu tidak apakah itu baik atau tidak. Masalahnya di situ. Apakah dalam diri kita ada alarm? Alarm yang menunjukkan bahwa ini baik, ini tidak baik. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang alarm itu yang namanya suara hati. Apa yang diharapkan dari kalian ketika kalian belajar topik suara hati? Yang pertama bahwa kalian harus mampu memahami pengertian suara hati. Kemudian yang kedua itu kalian mampu menjelaskan fungsi suara hati. Yang ketiga mampu mengkategorikan proses suara hati. Yang keempat mampu menganalisa alasan suara hati dapat keliru. Dan terakhir tentu saja kalian mampu mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Berikut untuk lebih memperdalam topik ini, Pak Guru akan tampilkan video. Video dan foto. Yang pertama video. Kamu juga ada ujian. Kalau kamu kerjakan dengan baik dan jujur ya. Baiklah. Jono, enak bawa jamu itu. Anu Pak, kami selesaikan kucing. Oke semua, silakan mulai dikerjakan. Bapak kita enakan aja. Lupa sih. Waktu aku dapat persiapan. Lalu ternyata itu bukan luka. Tapi contohkan.
Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Apa-apaan ini? Jawabannya kok ngaco gini? Ngaco bagaimana Pak? Nih lihat, berikan coba gravitasi. Masa jawabannya orang jatuh cinta? Gravitasi itu baik-baik menarik. Kan benar Pak, orang jatuh cinta suka berdekatan terus. Jadi ada daya tariknya. Ini lagi, sebutkan pendapatan yang bisa mencair. Masa jawabannya di BKP? Pendapatan itu kayak es batu, bisa mencair dari air. Kan di BKP juga bisa dicairkan Pak. Udah, silakan pulang yang suruh orang tahu di sini. Iya Pak, iya. Aneh banget ya, kok bisa contekan salah semuanya? Oh, jadi itulah kalian. Makanya, kalau ujiannya yang nyontek, pantesan aku sempat merasa contekan belakangan. Itu bisa jadi pelajaran kamu aja. Kalau nyontek itu perbuatan curang, perbuatan menipu, dan perbuatan berdusta. Selain akan merugikan kamu di dunia, juga akan merugikan kamu di akhirat nanti. Sampai akhirat juga. Oke, demikian videonya. Berikutnya Pak akan tampilkan foto. Sudah lihat fotonya? Tidak, Pak. Itu foto seorang siswi yang kedapatan menyontek dari menggunakan HP, dengan memanfaatkan aplikasi Meta AI, Ya. Baik, kalian sudah menyimak video, kemudian juga sudah melihat foto ini. Sebelum perdalam, ada pertanyaan untuk kalian. Pertama, apa yang kamu rasakan? Perasaan tidak enak dalamnya ketika kamu dihadapkan pada pilihan antara berbuat jujur atau berbohong dalam ulangan. Mengapa perasaan itu muncul? Yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, dalam situasi apa, misalnya di rumah, di sekolah, atau dalam media sosial, kamu merasa paling sulit untuk mengikuti apa yang kamu tahu adalah benar. Ada yang ini perbuatan benar, tapi kamu sulit untuk buat. Kemudian mengapa ada kesulitan untuk buat hal yang benar? Ya, silakan Ilham. Kamu berdiri ya? Sampaikan jawaban. Saat saya dihadapkan pada dua pilihan, memilih jujur atau berbohong saat ujian, dan merasa tidak tenang dan gelisah. Oh ya. Di sisi lain, nilai saya akan bagus, tapi di satu sisi yang merasa tidak tenang. Oh, ya. Sudah? Baik, terima kasih untuk Ilham tentang tadi. Baik, pertanyaan yang kedua kan? Ada yang mau menjawab? Baik, silakan Rudy. Saya merasa paling sulit untuk mengikuti apa yang saya tahu benar ketika berada di sekolah bersama teman-teman. Kadang saya tahu bahwa mengolok-olok teman atau menyontek itu salah. Tetapi karena takut dianggap tidak kompak atau takut dikucilkan, saya ikut-ikutan. Kesulitan muncul karena pengaruh teman dan keinginan untuk diterima. Saya tahu dalam hati bahwa tindakan itu tidak baik. Tetapi suara hati saya kalah oleh rasa takut dan tekanan dari lingkungan sekitar. Oke, baik, kita langsung ya. Berdasarkan video tadi, kita dapat simpulkan bahwa kalau kita menyontek itu baik dan tidak bagus ya, tapi perasaan kita tidak tenang, ya, tidak bahagia. Kemudian kenapa semua orang menyontek? Itu karena ikut-ikutan ya, harus tidak setia kawan dengan teman. Lihat teman lain menyontek, kenapa saya menyontek? Mereka ini punya nilai lebih besar dari saya. Padahal saya belajar, mereka tidak belajar. Dan supaya nilainya baik, saya juga ikut-ikutan menyontek. Walaupun saya dengan sendirinya tidak mengikuti suara yang mengajarkan supaya saya berbuat baik. Untuk lebih
paham lagi, Pak akan jelaskan berkaitan dengan suara hati ini. Yang pertama itu pengertian suara hati. Cara etimologis ini suara hati itu berasal dari bahasa Latin, conscientia. Dalam bahasa Inggris itu conscience yang berasal dari kata conscio, yang berarti kesadaran atau pengetahuan. Yang sederhana, suara hati itu artinya kesadaran moral untuk melakukan yang baik dan yang benar. Itu pengertian suara. Kemudian yang berikut kita lihat fungsi suara hati. Itu ada 3. Yang pertama itu indeks atau petunjuk, yang kedua yudeks atau hakim, dan yang ketiga fides atau penyadat. Yang pertama indeks. Suara hati berfungsi memberi pegangan, pedoman atau norma untuk menilai suatu tindakan, apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan. Saya harus melakukan karena itu baik atau benar. Saya harus tidak melakukan karena itu tidak baik atau tidak benar. Dengan kata lain, suara hati berfungsi sebagai dorongan untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Suara hati sebagai petunjuk. Saya harus melakukan yang baik. Yang kedua sebagai yudeks hakim. Apakah yang saya lakukan itu benar atau salah? Itu fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga penyadar. Suara hati menyadarkan manusia akan nilai dan harga diri. Itu setelah kita melakukan. Oh ini saya pasti benar seperti yang Ilham sampaikan tadi. Ketika dia menyontek, dia merasa tidak tenang. Jadi yang manusia menyadari bahwa nilai dan harga dirinya itu seperti itu. Yang berikut kita akan lihat proses suara hati. Jadi antara fungsi dan proses ada hubungan. Anak-anakku yang tercinta, tadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, selanjutnya Pak Guru mau melihat sejauh mana pemahaman kalian berkaitan dengan penjelasan Pak Guru. Untuk itu kita buat suatu permainan namanya Galeri Wall untuk menguji pemahaman kalian berkaitan dengan topik yang sudah penjelasan tadi, pengertian, kemudian fungsi, dan proses kejadian suara hati, dan alasan suara hati dapat keliru. Nanti Pak Guru tuliskan di papan tulis, itu pengertian, kemudian fungsi, proses, dan alasan suara hati dapat keliru. Kalian Pak Guru minta untuk tempelkan yang mana itu fungsi, yang mana proses, yang mana alasan suara hati dapat keliru. Paham? Baik. Sekarang Pak Guru tuliskan poin-poinnya sih. Alasan suara hati dapat keliru. Baik. Kertasnya Pak sudah siapkan. Silakan. Kenapa diputar terbalik? Yang penting masih dalam poin. Oke, ada lagi. Oke, berikut. Ya. Oke, masih ada? Ya, lagi sudah. Ini lagi satu untuknya. Ya, ini ada yang 4. Yang ini proses juga lagi 2 sih. Oke. Oke, silakan dulu pertama untuk yang sudah masuk. Sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Oke, ini benar salah? Benar. Saya itu. Dengan demikian, Pak bisa simpulkan bahwa kalian sudah cukup paham
Kita langsung tahu berkaitan dengan pengertian, kemudian fungsi, proses, dan alasan suara hati dapat berdiri. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Kita mau lihat apa yang mau dikatakan oleh kitab suci ajaran gereja tentang suara hati. Silakan kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Supaya kelompoknya seimbang, Ika bisa masuk ke kelompoknya Pani. Tinggal kelompok. Ini NKPD-nya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan sekalian dengan jawabannya kalian diskusi. Tolong tulis dengan nama kelompoknya, kelompok berapa, dengan nama-nama kelompoknya. Ada yang mau ada kesulitan? Tidak. Bagaimana? Apa nih? Oh itu ada bagian keterangan di sini, kalian silakan isi di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Pertanyaannya, jadi pertanyaan untuk masing-masing kelompok ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa arti suara hati menurut kutipan-kutipan di atas? Dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat Roma, kemudian dari Gaudium et Spes artikel 16, dan Katekismus Gereja. Pertanyaan kedua, apa hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus? Kemudian yang ketiga, apa konsekuensinya bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati? Yang keempat, apa hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama? Dan yang terakhir, apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Pertanyaan ada dalam buku yang sudah ada di depan kalian. Silahkan dicari jawaban. Diskusi dengan teman-teman dalam kelompok. Kalau ada yang mau kesulitan, sampaikan ke Pak Guru supaya Pak Guru bantu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kamu tentang apa itu pengertian suara hati. Suara hati adalah suara yang berbicara di dalam hati manusia, menuntut kita untuk suara melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Itu adalah tempat suci dalam diri kita, di mana kita berdialog dengan Tuhan. Tangguh cari. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bobi tentang apa hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus. Suara hati adalah cara Allah berkomunikasi dengan kita melalui bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita memahami dan membedakan mana yang benar menurut kehendak Allah, bukan sekedar menurut keinginan pribadi. Tangguh Allah. Yang ketiga, silakan sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa konsekuensinya bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati? Jawab, jika kita menuruti suara hati, kita hidup dalam kedamaian, kebenaran, dan kasih sesuai kehendak Allah. Jika kita mengabaikannya, hati kita menjadi gelisah, merasa bersalah, dan perlahan sulit membedakan mana yang baik dan salah. Oke, kita untuk sendiri. Apa hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama? Suara hati yang benar selalu menuntut kita untuk mencintai sesama, untuk jujur, adil, mengampuni dan menolong. Ketika kita mengikuti suara hati, kita ikut memancarkan kasih Allah kepada orang. Oke, kita angkut. Dan pertanyaan terakhir, ada yang mau menjawab? Ya. Chelsea silakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Apa fungsi suara hati berkaitan dengan proses dalam syariat? Suara hati membantu kita menilai dan mengambil sikap moral terhadap berbagai persoalan sosial seperti ketidakadilan, kemiskinan, atau korupsi. Suara hati yang mewakili menuntut kita untuk berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Oke, kita untuk chess nih. Terima kasih kalian dalam diskusi tadi, kalian sudah menemukan jawaban hal yang sangat luar biasa. Anak-anak itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa suara hati itu sangat penting untuk kita dengarkan, karena suara hati itu sebenarnya Allah yang berdiam dalam diri kita, dan itu selalu mengarahkan kita untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, itu hasilnya bahwa kita akan mengalami ketenangan, kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak mengarahkan suara hati, maka kita tidak akan bahagia atau tidak tenang, karena perbuatan kita lakukan itu tidak baik. Kita harus kita semua. Kemudian Pak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk topik tentang suara hati itu ada poin penting ya. Yang perlu kalian ingat bahwa yang pertama itu berkaitan dengan pengertian, yang kedua adalah fungsi, yang ketiga itu proses, dan yang terakhir suara hati dan clearing. Kalau kalian paham keempat ini, tentu kalian akan melakukan segala hal itu, akan memberikan keputusan itu berdasarkan suara hati yang baik. Apalagi kalian anak-anak muda, remaja-remaja yang hidup di zaman di mana teknologi itu menjadi pusat kehidupan kalian. Seiring perkembangan teknologi berarti perubahan yang dilakukan dalam masyarakat juga itu turut berubah. Oleh karena itu, kamu sangat diminta untuk mendengarkan suara hati. Jangan mendengarkan suara-suara lain yang buruk, pengaruh-pengaruh lingkungan yang buruk, itu jangan kalian ikuti. Yang baik yang kita ambil atas pertimbangan suara hati. Dengan demikian kita akan memberikan perbuatan-perbuatan yang baik, memberikan suara hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk refleksi pembelajaran hari. Pertanyaan pertama berkaitan dengan refleksi kita pembelajaran hari ini. Apa hal baru yang paling kamu pahami hari ini tentang dirimu dan Tuhan melalui suara hati? Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagian mana dari materi suara hati yang paling menantang untuk kamu terapkan dalam hidup sehari? Dan yang terakhir, satu kata yang mendeskripsikan pengalaman belajar hari ini. Ambil posisi yang tenang, refleksi, dan pertanyaan tadi. Saya akan menjawab refleksi yang diberikan dari Bapak Guru. Hari ini saya menyadari bahwa Tuhan berbicara melalui suara hati. Selama ini saya pikir suara hati hanya sekedar perasaan, tetapi ternyata itu adalah cara Tuhan menentukan saya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Saya juga menyadari bahwa suara hati perlu dilihat agar tetap peka terhadap kehendak Tuhan. Oke, kita ambil cepat. Berikut ada lagi? Ya. Baik, saya menjawab refleksi yang berikutnya. Bagaimana dari materi suara hati yang paling menantang untuk kamu terapkan dalam hidup sehari-hari? Yang paling menantang bagi saya adalah berani mengikuti suara hati ketika teman-teman berbuat hal yang salah. Kadang saya takut dianggap sok suci atau berbeda, tapi saya tahu bahwa mengikuti suara hati berarti memilih jalan yang benar, meskipun itu sangat mudah. Oke, kita berusaha. Kemudian refleksi yang ketiga. Ya, silakan teman. Saya akan menjawab refleksi berikut ini. Karena saya merasa belajar tentang suara hati, membuat saya lebih mengenal diri sendiri dan menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap pilihan yang saya buat. Oke, kita ambil. Terima kasih untuk refleksi-refleksinya yang sangat mendalam, membuat kita semua berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berguna untuk kita
semua. Baik, selanjutnya meminta kalian untuk buat janji kecil. Sudah dalam bahasa Inggrisnya itu little promise. Dalam kertas ini atau baiknya bikin waktu ke sini. Nanti kalian tuliskan itu apa yang kalian lakukan sesuai dengan suara hati. Beri satu hal yang akan dilakukan sesuai dengan suara hati kalian. Misalnya contoh saya akan jujur saat ulangan, atau saya akan membantu orang tua tanpa disuruh, atau saya akan belajar yang rajin, tidak malas. Kalian tuliskan di kertas sepak bagian dengan janji kecil Ya. yang kalian lakukan berdasarkan suara hati kalian. Oke? Saya akan mencintai Tuhan, orang tua, kakak adik saya tanpa pamrih. Kalau sudah selesai tuliskan, silakan tempelkan di depan. Baik, dari tangan kalian semua. Kita ini adalah janji kalian. Jangan bercanda, supaya setiap hari kamu lihat, oh ini janji saya. Sebagai alarm, ingatkan kalian. Saya pernah berjanji bahwa saya akan berbuat seperti yang sudah berjanjikan. Kemudian baik, terima kasih untuk partisipasi kita semua dalam pembelajaran hari ini, karena sudah sangat aktif. Untuk kali ini, tepuk tangan untuk kalian karena sudah sangat aktif. Pak sampaikan berkaitan dengan pembelajaran kita berikutnya. Berikutnya itu untuk tema berikutnya kita akan belajar tentang perspektif kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa yang berkembang saat ini. Itu untuk materi berikutnya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas pembelajaran hari ini. Terima kasih atas ilmu dan kebersamaan yang Kau anugerahkan. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan suara hati kami, karena di sanalah Engkau berbicara dengan lembut. Menuntut kami untuk memilih yang benar dan berbuat baik. Bimbinglah kami agar selalu jujur, rendah hati dan setia kepada kehendak-Mu. Semoga apa yang kami pelajari hari ini menjadi berkat bagi hidup kami dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Kita